Kapan Kerajaan Demak berdiri? Demak merupakan kerajaan Islam yang memiliki arti penting di daerah pantai utara Pulau Jawa, pada awal abad ke-16. Ketika itu Demak merupakan kota pelabuhan laut, yang ramai. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak adalah semakin meluasnya pemerintahan Kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah-wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Di mana letak lokasi Kerajaan Demak? Pusat Kerajaan Demak terletak di Pelabuhan Bergota dan Jepara. Siapa pendiri Kerajaan Demak? Raja pertama yang memimpin Demak adalah Raden Patah. Pengukuhan Raden Patah menjadi Raja Demak dipimpin oleh Sunan Ampel Denta dan didukung oleh para sunan lainnya yang terkenal dengan Wali Songo. Lah sebenarnya putra Raja Majapahit yang terakhir. Raden Patah memerintah selama 18 tahun, tahun 1500 sampai tahun 1518 m, dan dilanjutkan dengan anaknya yang bernama Pati Unus. Bagaimana Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan? Pemimpin yang bijaksana dan kuat Sultan Trenggana merupakan salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Kerajaan Demak. Ia dikenal sebagai seorang yang bijaksana, berani, dan kuat. Sultan Trenggana berhasil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke daerah-daerah pedalaman Jawa. Ia juga berhasil menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan Islam lain di Nusantara dan Timur Tengah. Kebijakan ekonomi yang berhasil Sultan Trenggana juga berhasil mengembangkan ekonomi Kerajaan Demak. Ia mendorong pertanian dan perdagangan, serta membangun pelabuhan-pelabuhan yang strategis. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya di Jawa. Kebijakan agama yang toleran Kerajaan Demak juga dikenal sebagai kerajaan Islam yang toleran. Sultan Trenggana tidak hanya memperluas wilayah kekuasaannya, tetapi juga memperluas pengaruh Islam di Jawa. Ia memperkenalkan agama Islam secara lembut dan tidak memaksa penduduk yang masih memeluk agama untuk masuk Islam. Hal ini membuat masyarakat Jawa merasa nyaman dan tidak terpaksa dalam memeluk agama Islam. Kebijakan politik yang bijaksana Sultan Trenggana juga berhasil menjalin hubungan baik dengan beberapa kerajaan besar di Nusantara, seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Cirebon. Hal ini membuat Kerajaan Demak semakin dihormati dan diakui oleh kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Kenapa Kerajaan Demak mengalami kemunduran? Kerajaan Demak runtuh akibat dari perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Setelah kematian Sultan Trenggana pada 1546 Masehi, mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Saat itu, Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana pada 1546. Pengangkatannya diprotes oleh Arya Penangsang atau sepupunya sendiri. Saat itu, Arya Penangsang berpandangan bahwa yang berhak didapuk menjadi Raja Demak adalah dirinya, dan selain itu Arya Penangsang sangat dendam pada Sunan Prawoto yang sudah mengakhiri nyawa ayahnya. Oleh sebab itu, Arya Penangsang membalaskan dendam sang ayah. Perbuatan Arya Penangsang memperoleh kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya sekaligus menantu Sultan Trenggana. Joko Tingkir beserta Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi melakukan sejumlah upaya agar merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Hingga pada akhirnya, Joko Tingkir, Ki Gede Pamanahan dan Ki Panjawi berhasil melumpuhkan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Pada 1568, Joko Tingkir menjadi Sultan Demak, memindahkan ibu kota Demak ke wilayah yang
bernama Pajang. Apa peninggalan yang ada sampai sekarang digunakan? Peninggalan, pengaruh Islam di Demak yang sampai sekarang masih ada adalah Masjid Demak. Menurut Babat Demak, Masjid Agung Demak didirikan pada tahun 1399 Saka, 1477 M, yang ditandai candra lebih. Pesat lagi sengkala berbunyi, lawang terus gunaning janmi. Akan tetapi, pada mihrab masjid terdapat gambar bulus sebagai lambang tahun 1401 Saka, 1479 M. Bangunan ini terbuat dari kayu jati. Ukurannya 31 kali 31 M. Sementara serambinya berukuran 31 kali 15 meter. Atap tengahnya ditopang 4 buah tiang kayu yang dinamakan Saka Guru. Atapnya tersusun 3 tingkat yang merupakan perlambang iman, Islam dan ihsan. Pintunya yang 5 buah melambangkan 5 rukun Islam, sementara jendelanya yang 6 buah melambangkan rukun iman. Masjid ini terkenal dengan adanya soko tatal, yaitu tiang ulama masjid, yang terbuat dari kayu-kayu kecil, talal, yang diikat menjadi satu menjadi sebuah liang. Budaya lain yang merupakan tradisi Demak yang sampai saat ini masih dilaksanakan khususnya di Yogyakarta dan di Surakarta adalah sekaten.